Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan warga negara dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana atau profesional. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Hilma Syafi'i, dengan beberapa partner saya yaitu Lutfia Miftah, Nur Hasanah, Okta Olivia, dan juga Wafik Nur Aziza. Baik, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini justru menguntungkan bagi Indonesia jika sumber daya manusianya adalah berkualitas. Sumber daya yang berkualitas adalah aset terpenting bagi bangsa untuk bisa memajukan perekonomian, kehidupan sosial ekonomi, dan lain-lainnya. Sehingga sumber daya manusia, khususnya para sarjana dan juga profesional, sangat dibutuhkan. Tetapi kualitas tersebut juga harus dibarengi dengan salah satu indikator, yaitu adalah rasa cinta terhadap tanah air kita. Salah satunya adalah memperbanyak pengetahuan dan juga wawasan yang memadai tentang Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita telaah terlebih dahulu mengenai konsep dari apa itu sarjana, profesional, dan juga pendidikan kewarganegaraan dan urgensinya. Sebelumnya, sarjana itu apa sih? Sepenting apa memang sarjana bagi bangsa Indonesia? Kita telah terlebih dahulu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang mengenai pendidikan tinggi. Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi melalui penalaran ilmiah. Dari pembahasan tersebut, kita mengetahui bahwa pengamalan ilmu untuk kemajuan bangsa Indonesia sangatlah penting, sehingga kita bisa menjadi negara yang makmur dan juga maju. Lalu, bagaimana dengan profesional? Mari kita telah terlebih dahulu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, diperlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan dan memiliki standar mutu, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Hal ini sudah sangat jelas bahwa profesional sangat dibutuhkan untuk warga negara Indonesia untuk memajukan entah itu pendidikan, kehidupan sosial budaya, perekonomian, dan lain-lainnya. Sarjana dan profesional. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan? Sebelumnya, mari kita telaah lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang menjelaskan mengenai pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, profesional maupun sarjana membutuhkan pendidikan lagi yang lebih untuk dapat menjadi seorang yang berkualitas. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai sarjana maupun profesional di negara Indonesia, haruslah juga mengetahui dan juga harus mengembangkan potensi diri kita sendiri di di negara kita ini. Apa sih yang kurang dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan ini adalah membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Pada UU nomor 12 tahun 2012, pendidikan tinggi pun juga menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib untuk membentuk sifat ataupun diri kita menjadi lebih cinta tanah air. Oke, baik, selanjutnya yaitu pentingnya kewarganegaraan. Mengapa sih diperlukan pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting. Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal yang mendasar yang akan membawa individu atau kita nih untuk mengetahui nilai-nilai, peranan, serta aturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraannya. Dengan demikian, kewarganegaraan dimaksudkan atau bertujuan agar para generasi muda dapat menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral, dan menjadi warga negara yang baik. Nah, tapi perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, sangat diperlu karena seorang sarjana atau profesional harus mengetahui pentingnya kewarganegaraan dan juga pentingnya menghargai kewarganegaraannya yang ia miliki. Dengan seperti itu, ia dapat atau memiliki rasa tanggung jawab yang lebih untuk menjadi warga negara yang baik.
Nah, pendidikan kewarganegaraan itu pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu banget memahami tentang negaranya sendiri, yaitu dengan apa? Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, yang memiliki kepribadian yang baik dan memiliki rasa kebangsaan serta kebanggaan pada negaranya. Dengan demikian, dia akan menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, negara, ataupun bangsanya. Terlebih lagi nantinya saat ia memasuki dunia pekerjaan gitu, yang dimana sosialisasinya itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Menjadi sarjana ataupun profesional gitu, tapi tidak peduli dengan negaranya sendiri, tidak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatannya, dengan lingkungannya. Untuk apa menjadi pintar tapi tidak memiliki moral yang baik. Oleh karena itu, penting sekali belajar pendidikan kewarganegaraan. Hal ini bukan untuk sarjana atau profesional saja, bahkan usia dini pun sudah diajarkan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Okta Olivia. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indiskepati, PSI, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia, yang dimana disepakati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan secara fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang hakiki belumlah selesai. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan
pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa melalui pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang untuk mempertahankan tanah air. Hal ini merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa-bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dan dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan pada tahun 1957, civics pada tahun 1962, dan pendidikan keluarga negara pada tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam civics tahun 1962 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk Nation and Characters Building bangsa Indonesia. Sedangkan pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan keluarga negara. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Dalam kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran pendidikan keluarga negara termasuk dalam kelompok pembina jiwa Pancasila bersama pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi. Artinya, mata pelajaran PKN dikorelasikan dengan mata pelajaran lain seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, hak asasi manusia, dan ekonomi, sehingga mata pelajaran pendidikan keluarga negara menjadi lebih hidup, menantang, dan bermakna. Kurikulum sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975 dan berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP dengan kajian materi secara khusus yaitu menyangkut Pancasila dan UUD 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk pembentukan manusia Pancasialis. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya, nama mata pelajaran PMP pun berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKN tahun 2006 menjadi mata pelajaran PPKN tahun 2013. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Baik, selanjutnya ada membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang telah berlaku.
atau yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktek kenegaraan atau pemerintah Republik Indonesia. Sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal oleh Indonesia era reformasi. Nah, mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktek kenegaraan atau pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sifat dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi pendidikan, penduduk, dan yang kedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis dan bermacam-macam. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika atau tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD atau konstitusi? Nah, di sini secara implisit dijelaskan, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik, karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Setiap warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap gejala demikian. Nah, di sini apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan tetap terus bergerak dan berubah lebih cepat. Nah, apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Pada era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam semua bidang, terutama bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik atau mahasiswa. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yaitu positif dan negatif. Nah, di sini, pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Materi selanjutnya adalah materi mengenai esensi dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu esensi dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu harus dipelajari bahkan hingga bangku perkuliahan? Dan kenapa juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib ada di perguruan tinggi. Jadi di sini ada beberapa alasan yang dapat menjawab mengenai
Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting dipelajari bahkan hingga bangku perkuliahan? Yang pertama yaitu meningkatnya gejala dan kecenderungan tidak politikal literasi atau tidak melek terhadap kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya. Yang kedua yaitu meningkatnya political apatism yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Sedangkan pembentukan warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, serta spiritual itu merupakan hal yang benar-benar tuntutan dan keniscayaan bagi suatu negara. Nah, maka dari itu, mata kuliah ini memiliki peranan yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeakraban berdasarkan keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokratis. Nah, dalam menjalankannya, pendidikan kewarganegaraan ini senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem pemerintahan ataupun ketatanegaraan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini pula yang melatar belakangi urgensi dari pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah urgensi dari pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Pendidikan kewarganegaraan di masa depan itu sangat ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pandangan bangsa Indonesia, yang kedua adalah eksistensi konstitusi negara, dan yang terakhir adalah tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Yang mana sudah sempat kita singgung tadi bahwa pendidikan kewarganegaraan itu senantiasa menghadapi dinamika perubahan baik dalam ketatanegaraan ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, lantas bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pendidikan kewarganegaraan? Di masa depan, pendidikan kewarganegaraan harus dapat mengantisipasi ataupun menghadapi tuntutan global. Hingga hari ini saja, semakin hari itu semakin banyak isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang turut berdatangan sehingga dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan juga tindakan masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang dapat menjadi ancaman dari pendidikan kewarganegaraan yang mempengaruhi keadaan nasional. Namun, hal ini dapat dicegah dengan menjalankan nilai-nilai dasar yang kita dapatkan dari pendidikan kewarganegaraan dengan baik dan benar. Sehingga nantinya kehidupan berbangsa tidak lagi ada penyimpangan, penyelewengan, penjajahan, dan diskriminasi lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Karena apabila kita melaksanakan nilai-nilai dasar yang kita dapatkan dari pendidikan kewarganegaraan, maka eksistensi terhadap konstitusi negara itu akan tetap ada. Dan eksistensi suatu bangsa di masa mendatang itu diukur dari sejauh mana bangsa itu mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsanya di masa sekarang. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.